Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ada sebuah tulisan dari Ustadz Ibnu Kharis. Beliau ini atau disebut dengan Ustadz Ahong ya. Ustadz Ahok. Oke, kita akan bacakan tulisan beliau mengenai tentang nasab ya. Enggak habis-habisnya nasab ini. Kiai Said, Aqil dan Habib Taufik. Dulu ide-ide Kiai Said banyak dikritik. Nah, dulu kan Kiai Said itu selalu menggebu-gebu ya. Ketika menjadi ketua PBNU banyak terobosannya, banyak semangatnya, banyak menggebu-gebunya. Bahkan dia pernah menulis tentang tasawuf, itu buku itu dikritik di mana-mana. Nah, ini ide-ide Kiai Said ya, banyak dikritik. Enggak sedikit juga yang dikritik sambil marah-marah dan caci maki. Satu forum yang saya ingat sekitar 5 tahun lalu, Kiai Said diundang di Sidogiri, diadili. Ustadz Idrus Romli yang bikin saya salut sebagai santri, Kiai Said ngadepin dengan tenang dan ilmiah. Salah satu yang agak keras mengkritik di forum itu juga Habib Taufik. Jadi ada Habib Taufik nih, dia mengkritik Abah Said Akil Sirot juga kan. Saya perhatikan juga kritikannya agak personal, jadi menyerang individual, tapi Kiai Said tetap tenang sambil rokokan. Itu Kiai Said tuh. Seandainya Kiai Imas seperti ini ya, ketika beliau di sidang atau dipanggil lah diskusi, santai aja gitu, dijawab dengan argumentasi seperti Abah Said. Ini bisa kalian lihat YouTube-nya ya, masih ada video sekarang. Sampai sekarang itu video Kiai Said Aqil waktu itu di sidang di Sidogiri. Itu luar biasa banget jawaban beliau dan kecerdasan beliau, bagaimana meracik jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Kiai Sidogiri. Sekarang giliran lembaga Habib Taufik yang dikritik. Rabithah Alawiyah dalam urusan nasab. Saya membayangkan sikap yang diambil juga sama. Kalau keras mengkritik orang, mestinya juga siap dikritik keras. Kalaulah beliau bersedia datang untuk menyampaikan argumennya secara terbuka, kan bakal lebih asik dan menarik. Jadi seandainya Habib Taufik juga dulu pernah ngeritik Abah Said, sekarang beliau dikritik abis-abisan oleh Kiai Imad. Ya semestinya ya, Habib Taufik ini gentleman juga gitu kan. Beliau juga ketika diajak diskusi oleh Kiai Imad, seharusnya beliau one by one lah datang juga gitu. Ini kan urusan mereka berdua sebenarnya ya, jangan ngutus orang lagi. Seharusnya Habib Taufik lah yang diskusi. Kalau ini masukan saya ya, kayak Abah Said kan ketika diundang ya beliaunya nggak perlu ngundang orang lagi atau ngutus pasukan lagi gitu. Ini Abah Said itu gentle dari semua yang lain lah. Sekarang giliran Habib Taufik ya dikritik ya, ini udah. Padahal forum-forum diskusi Kesultanan Banten seharusnya bisa menjadi tempat berdiskusi yang asik. Habib Taufik datang atas nama Ketua RA, seperti halnya Kiai Said menjawabi satu persatu pertanyaan yang dituduhkan kepada Kiai Said Sidogiri. Waktu itu Kiai Said masih jadi ketua PBNU. Kalau mau diskusi yang serius, masing-masing kelompok yang berpolemik tidak perlu meribetkan masalah tempat. Ini kan sekarang jadi masalah tempat. Kata Habib Taufik di sini, ya kan, kata timnya Habib Taufik di sini. Kemudian kata Kiai Imad harus di kampus yang ilmiah tempatnya. Ini kan selalu meribetkan tempat. Tapi Abah Said contoh teman-teman, di mana saja tempatnya is okay. Yang penting udut, kata Abah Said. Yang udut kata Abah Said ketika diskusi itu luar biasa Abah Said, dengan tegasnya, kemudian dengan ilmiahnya, jawaban-jawaban yang tidak bisa dijangkau oleh kita, beliau mengeluarkan dalil-dalil atau argumen-argumen yang sangat luar biasa. Itu Abah Said. Kita butuh sosok beliau-beliau yang lainnya seperti Abah Said. Oke, saling framing, takut datang. Kesultanan Banten menurut saya tempat yang netral. Duduk, datang diskusi, beres adem. Tapi Habib Taufik sebagai ketua RA nggak datang. Ini beliau gengsi ya. Habib Taufik gengsi, Kiai Imad juga gengsi sama-sama. Ya bingung ya. Tapi yang di framing Al-Kaburi hanya Kiai Imad.
Mungkin Kiai Imad mau nguji Habib Taufik sebagaimana dulu Kiai Said banyak diuji dengan berbagai macam pertanyaan oleh banyak kiai, tapi Kiai tetap santai sambil rokokan. Teman-teman yang belain Baklawi termasuk saya itu juga kan anak-anak muda NU kultural. Kita juga merasa senang kalau satu sama lain saling berdampingan gitu kan. Tidak merasa saling superior di atas yang lain. Adem, misalnya Habib Taufik sebagai ketua RA, silaturahmi ke PBNU bukan mencairkan suasana. Nah ini seharusnya yang diambil oleh Kiai Imad, dan lebih-lebih Habib Taufik harus mengikuti jejak langkah Kiai Said Akil Sirot. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.